Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Berawal dari Facebook baruku, kau datang dengan cara tiba-tiba. Bekas kekasih lama yang hilang, satu dari kekasih yang terbaik. Mungkin waktu yang ku persalahkan, mungkin saja keadaan yang salah. Terpikir hati untuk mendua, tapi nurani tak bisa mendua. Ku hanya bisa membagi kisah-kisah lama. Ku hanya bisa membagi cerita nostalgia. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang bisa ku persembahkan. Karena aku ada yang punya, tapi separuh hati untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Berendo. Pemirsa, banyak dari kita memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk menunjukkan versi terbaik dalam diri kita. Mulai dari foto-foto dan juga video-video yang dipoles semenarik mungkin agar menarik perhatian yang melihatnya. Tak jarang nih masyarakat mulai memamerkan gaya hidup hedon mereka yang saat ini lagi trending nih dan kerap disebut sebagai flexing medsos. Nah, pemirsa, tema kita hari ini yaitu flexing medsos. Sudah hadir bersama saya di sore hari ini yaitu Bang Iyut Dwi Mursito selaku relawan Mavindo Bengkulu. Selamat sore Bang Iyut. Selamat sore Ines. Gimana kabarnya Bang Iyut? Kabar baik. Kabar baik, Alhamdulillah. Sudah hadir juga bersama saya di sore hari ini Bang Wendri Surya Pratama dari psikolog. Halo Bang Surya. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Nah, pemirsa, tema kita hari ini yaitu flexing medsos dan kita akan mengetahui nih seperti apa sih kasus-kasus flexing medsos yang lagi trending saat ini dan juga sebenarnya apa itu flexing medsos. Mungkin dari Bang Surya terlebih dahulu Bang, bisa didefinisikan sebenarnya flexing medsos itu seperti apa kalau dari segi psikolog sendiri? Oke. Dari segi psikologi sebenarnya kita melihat ini sebagai sebuah sudut pandang ilmu perilaku ya, ilmu tentang tingkah laku manusia, bahwa bisa kita melihat bahwa flexing ini sebuah perilaku tentunya, perilaku manusia yang secara berlebihan tadi tuh mulai pamer, memamerkan harta gitu kan, bisa juga dalam bentuk foto, video, atau bisa juga dalam bentuk pendidikan ataupun capaian-capaian lainnya yang dipamerkan ke media sosial. Ajang gitu pamer, ya, promosi diri secara begitu berlebihan ya. Secara berlebihan, betul. Tapi ya mungkin dari Bang Iyut sendiri bagaimana Bang Iyut melihat flexing medsos yang saat ini sudah mulai booming ya Bang ya di media sosial? Iya betul. Flexing mungkin akhir-akhir tahun ini ya, 2 tahun terakhir itu sudah semakin heboh ya. Dan banyak sekali memang itu dimanfaatkan untuk ajang penipuan gitu. Misalkan kita lihat banyak konten kreator yang melakukan flexing yang kemudian berakhir penjara ya, karena mengajak ternyata banyak korbannya. Misalkan kita terakhir kasus Indra Kent,
dengan flexing, kemudian mengajak pengikutnya yang mudah sekali masyarakat percaya, kemudian bergabung, akhirnya scam. Ada Doni Salmanan dan lain sebagainya. Ini menjadi ya, fenomena akhir-akhir ini di era digital yang ya semakin marak lah seperti itu. Kalau misalnya dari segi psikolog sendiri ya, Bang Surya, kenapa sih orang-orang tuh mulai pamer diri kah? Mulai itu dari pencapaian dan juga dari gaya hidup mereka. Kenapa seperti itu? Mulai booming akhir-akhir ini ya, Bang Surya? Salah satunya saya bisa bilang kalau ini adalah pengaruh perkembangan zaman ya. Karena isu globalisasi, sekarang manusia udah berperilaku tidak ada batasan lagi tentunya. Nah, setiap kita itu punya tujuan hidup kan, gitu kan. Kita punya tujuan, punya motif bagaimana kita berperilaku. Nah, biasanya saat sekarang orang-orang berperilaku udah nggak kenal batas lagi. Nah, muncul tuh sebuah keinginan eksistensi gitu kan. Status sosial dinilai baik, terus dianggap setara sama manusia lain, level-level lain. Akhirnya muncul nih, gimana ya caranya biar aku sepadan dengan status sosial orang lain? Flexing gitu. Jadi muncul perilaku-perilaku yang kayak gitu. Kadang orang-orang itu diakui karena memang dianggap setara dari kondisi sosial ekonominya mungkin ya. Dan itu juga salah satu pemicunya ya, Bang ya? Iya, benar banget ya. Karena status sosial itu jadi sebuah standar seseorang dikatakan diterima dengan kelompoknya misalnya ya. Gitu. Akhirnya aku melakukan itu biar aku dipandang status sosialku baik dan aku dipandang setara sama level-level itu. Akhirnya gimana caranya? Ya pamer apapun itu. Nah, buruknya adalah terkadang itu sebenarnya nggak benar-benar nih, nggak benar-benar punya, yang kayak Bang Yud bilang tadi, kalau akhirnya jadinya penipuan, padahal dia yang benar-benar itu. Tadi sekarang sebenarnya modus-modus penipuan dari flexing medsos ini sudah mulai banyak ya. Benar banget. Kalau dari Bang Ius sendiri mungkin bisa dicontohkan ya, sebenarnya dampak buruknya flexing medsos itu apa sih? Ya, dampaknya ya hilangnya rasa empati ya. Kita tahu bahwa kita waktu masih di sekolah kan sering diajarkan ya, tidak boleh pamer, tidak boleh ya istilahnya harus berempati kepada orang. Tetapi flexing ini kan justru sebaliknya, memamerkan kekayaan, yang kita miliki, harta dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya lebih parah lagi apabila yang kemudian dipamerkan itu tidak sesuai keadaan sesungguhnya. Misalkan sekarang bahkan banyak jasa foto ini ya di pesawat misalkan, itu diakui oleh misalkan foto di pesawat supaya diakui bahwa dia kaya seperti itu kan. Nah, bahkan juga banyak seperti katakanlah artis beli mobil mewah, padahal sebenarnya itu tidak beli gitu, hanya ya pinjam aja, cuma numpang foto gitu. Nah, untuk memenuhi validasi sosial tadi ya, supaya eksistensi. Nah, dan khawatirnya itu diikuti juga misalkan masyarakat yang sebenarnya secara ekonomi tidak mampu tetapi ingin memenuhi kebutuhan itu flexingnya tuh untuk akhirnya misalkan berani berhutang misalkan, terus mungkin melakukan tindakan-tindakan lainnya hanya untuk memenuhi kebutuhan flexing atau ya supaya dianggap tidak ketinggalan dengan yang lain itu. Jadi ya banyak negatifnya ya di tengah masyarakat kondisinya yang sekarang agak serba susah lah seperti itu. Berarti memang sebenarnya banyak dampak negatifnya ketimbang dampak positifnya ya. Dan mungkin dari dampak negatifnya juga munculnya rasa iri mungkin ya bagi teman-teman yang memang kalau di media sosial itu memamerkan harta mereka secara berlebihan seperti itu kan Bang Surya ya. Betul. Ya itu tadi ya, sebenarnya kita makhluk sosial ya. Kita makhluk sosial, kita butuh bersosialisasi, ada perasaan, tenggang rasa gitu kan. Nah, dengan perilaku-perilaku flexing ini dipandang sebagai sebuah sisi negatif, akhirnya ada apa ya, kategori-kategori jadinya ya gitu. Jadi kubu-kubu yang secara minoritas gitu kan. Nah, tentunya ini membuat apa ya Bang, kelompok kita jadi terpecah akhirnya kan, jadi nggak saling kuat ya. Kamu level ini, kami level ini ya, ini yang akan
memberi dampak buruknya. Akhirnya gitu. ajang pamer diri ya Betul, begitu di betul media banget. sosial. Oke, Bang Iyu dan juga Bang Surya, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita yaitu flexing medsos. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Kisah-kisah lamban, ku hanya bisa membagi cerita nostalgia. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang bisa ku persembahkan. Karena aku ada yang punya, tapi separuh hati ini untukmu. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang bisa ku persembahkan. Karena aku sudah yang punya, tapi separuh hati